Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita menyaksikan kisah-kisah nyata yang penuh liku, pengkhianatan, dan pembalasan cerdas yang bikin kita semua greget. Siapakah di antara kita yang pernah diremehkan, dianggap lemah, atau bahkan dianggap sebagai beban di rumah sendiri? Hari ini, kita akan melihat bagaimana kata-kata kasar dari orang terdekat bisa berubah menjadi api semangat yang membakar kesuksesan seorang wanita hebat. Kisah ini tentang Sela, yang diusir saat ia paling membutuhkan dukungan, hanya karena belum pulih 100%. Tapi, percayalah, pembalasannya setahun kemudian akan membuat mantan suami dan mantan mertuanya, Teddy dan Burani, menyesali setiap kata-kata kejam yang pernah mereka lontarkan. Sebelum kita masuk ke dalam drama yang penuh air mata dan plot twist ini, yuk tunjukkan dukunganmu. Like video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe channel Jeritan Hati, agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah fenomenal lainnya. Jangan lupa komen di bawah, ketik nama, asal kota, dan hadir, untuk menunjukkan bahwa kamu siap menyaksikan kebangkitan Sela. Siapkan cemilan, tarik napas dalam-dalam, karena kita akan segera masuk. Ketenangan di ruang keluarga itu terasa mencekik, seperti kain basah yang menutupi wajah. Sela duduk di sofa tunggal, punggungnya tegak, namun tatapan matanya menyimpan kelelahan yang nyata. Seminggu terakhir seharusnya menjadi masa pemulihan total setelah prosedur medis kecil yang ia jalani, prosedur yang membuatnya harus istirahat total dan mengurangi segala bentuk aktivitas berat. Ia tidak sakit parah, hanya butuh waktu untuk memastikan ia pulih 100%, sesuatu yang sulit ia dapatkan di rumah ini. Teddy, suaminya, berdiri di hadapannya, melipat kedua tangan di dada. Raut wajah Teddy kaku, mencerminkan ketidaksabaran dan rasa kesal yang tidak perlu ia sembunyikan lagi. Selama seminggu, Teddy selalu pulang dengan wajah bermasam, menganggap istirahat Sela sebagai kemalasan yang tidak bisa ditoleransi. Padahal, Sela sudah berusaha memastikan semua urusan rumah tangga berjalan lancar sebelum ia harus beristirahat. Ia bahkan sudah menyiapkan kebutuhan Teddy jauh-jauh hari. "Sampai kapan kamu mau begini, Sela?" Suara Teddy terdengar berat, lebih mirip tuduhan daripada pertanyaan. "Sudah seminggu. Sudah cukup kamu berleha-leha. Dokter bilang kamu baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Bukan tidur sampai siang dan bermalas-malasan begini." Sela menghela napas perlahan. Ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin sedikit pengertian. "Aku belum sanggup, Mas. Aku belum pulih 100%. Energi fisikku masih naik turun. Aku hanya meminta waktu 1 minggu lagi, agar tubuhku benar-benar kuat. Setelah itu aku janji aku akan kembali beraktivitas normal. Bukankah lebih baik aku istirahat total sebentar, daripada nanti malah jatuh sakit lagi dan merepotkanmu lebih lama?" Teddy mendengus keras, memutar bola matanya ke langit-langit, seolah ucapan Sela adalah lelucon paling tidak lucu yang pernah ia dengar. "Merepotkan? Memang sekarang kamu tidak merepotkan? Selama seminggu ini, siapa yang mengurus rumah? Ibu yang bolak-balik memeriksa ini itu. Dan kamu? Hanya tiduran di kamar. Kamu pikir uang makan di rumah ini jatuh dari langit? Kamu pikir aku bekerja mati-matian hanya untuk melihat istriku santai-santai saja seperti ratu?" Hati Sela terasa nyeri. Ia tahu betul Teddy tidak pernah tahu bagaimana ia mencari uang. Selama ini, Sela selalu menyembunyikan pekerjaan aslinya sebagai pemilik perusahaan event organizer besar. Ia memilih untuk bekerja dari jarak jauh, membuat semua orang percaya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang sesekali mengambil pekerjaan lepas daring yang tidak menghasilkan banyak. Itu adalah cara Sela untuk menjaga kedamaian, agar Teddy dan terutama ibu mertuanya, Burani, tidak ikut campur dalam urusan bisnisnya yang sensitif. Kini, kerahasiaan itu berbalik menusuknya. "Aku tidak bermaksud merepotkan, Mas," jawab Sela lembut, berusaha mempertahankan ketenangannya. "Aku hanya meminta sedikit pengertian atas kondisi fisikku. Kalau urusan uang, kamu tahu aku juga punya tabungan sendiri. Aku tidak pernah membebani penghasilanmu." "Tabungan apa yang kamu punya?" Teddy tertawa sinis. "Uang jajan dari pekerjaan online recehmu itu? Tidak ada apa-apanya, Sela. Dibandingkan dengan tagihan listrik rumah ini, itu hanya remah-remah. Aku suamimu, aku berhak meminta istriku untuk produktif. Apalagi kamu sudah sehat." Teddy menggarisbawahi kata
sehat, dengan nada meremehkan. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu penghubung ke ruang makan terbuka kasar. Bu Rani, ibu mertua Sela, melangkah masuk. Wajahnya merah padam, menunjukkan bahwa ia sudah mendengarkan sebagian besar percakapan mereka. Bu Rani adalah wanita yang sangat menjunjung tinggi status sosial. Baginya, menantu haruslah menjadi mesin pekerja yang selalu menghasilkan, atau setidaknya menjadi perhiasan yang patut dibanggakan. Sela, yang beristirahat, tidak memenuhi kedua kategori tersebut. Ada apa ribut-ribut ini, Teddy? Apa yang kamu perdebatkan dengan wanita malas ini? Bu Rani langsung menyerang Sela dengan pandangan tajam, seolah Sela adalah serangga pengganggu yang harus disingkirkan. Teddy, yang selalu penurut pada ibunya, langsung mengadu. Ini Bu. Sela masih saja beralasan belum pulih 100%. Padahal sudah seminggu. Aku sudah menyuruhnya mulai mencari pekerjaan, atau setidaknya mengurus rumah. Dia hanya mau santai-santai saja di rumah kita. Bu Rani memandang Sela dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan jijik. Jadi ini maumu? Kamu pikir kamu putri raja yang bisa bersantai sementara Teddy bekerja keras? Kamu hanya membebani anakku. Kamu tidak tahu betapa susahnya Teddy mencari uang untuk membayar angsuran rumah mewah ini? Kamu hanya jadi parasit di rumah ini. Kata-kata, parasit, itu menohok ulu hati Sela. Ia menahan air matanya, tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya masih terasa sedikit goyah. Ia memaksakan diri untuk berbicara, suaranya sedikit bergetar, namun tegas. Ibu, saya minta maaf jika istirahat saya mengganggu. Tapi saya benar-benar sedang memulihkan diri. Kesehatan itu penting. Saya tidak pernah ingin menjadi beban. Saya akan segera bekerja. Segera bekerja? Kapan? Potong Bu Rani keras, suaranya naik 1 oktav hingga memenuhi ruangan. Besok? Minggu depan? Sampai kapan kami harus menunggu kamu menjadi manusia yang berguna? Kamu sudah menjadi beban di rumah ini sejak awal. Kamu tidak pernah membawa koneksi penting. Kamu tidak punya pekerjaan yang jelas, dan sekarang kamu sakit-sakitan. Di saat Teddy harus segera mengurus bisnis besar yang akan datang, dia malah terganggu dengan tingkahmu. Bu Rani menunjuk Sela dengan jari telunjuknya, tatapannya menyala-nyala karena amarah yang memuncak. Teddy maju sedikit, memegang lengan ibunya, seolah memberikan dukungan penuh. Ibu benar, Sela. Kamu hanya jadi beban. Kalau kamu tidak bisa berkontribusi, setidaknya jangan menghalangi. Besok, kamu harus mulai bekerja, mencari uang. Aku tidak mau tahu apa alasanmu. Sela menatap Teddy, suaminya, yang sama sekali tidak menunjukkan rasa sayang atau empati. Tatapan Teddy justru penuh dengan penghakiman dan perintah mutlak. Saat itu, sebuah kesadaran menghantam Sela. Rumah ini, suami ini, dan ibu mertua ini tidak pernah melihat dirinya sebagai manusia yang utuh, melainkan hanya sebagai alat yang harus berfungsi sesuai keinginan mereka. Baik, Mas. Aku mengerti maksudmu, kata Sela pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan besar dalam sepersekian detik itu. Ia tidak akan melawan dengan amarah, ia akan melawan dengan tindakan. Kata-kata Sela yang tenang justru memancing kemarahan Bu Rani semakin menjadi-jadi. Mengerti katamu? Kalau mengerti, kenapa kamu masih berdiri di sini? Kamu hanya membuat udara di rumah ini kotor. Pergi kamu dari rumah ini. Kamu hanya jadi beban di rumah ini. Bu Rani berteriak histeris, menunjuk ke arah pintu depan dengan tangan gemetar. Ia meludahi lantai di dekat kaki Sela sebagai gestur penghinaan tertinggi. Teddy tidak membela Sela. Ia hanya diam, menyetujui ucapan ibunya dengan kebisuan. Dengar apa kata ibu, Sela. Kalau kamu tidak bisa mematuhi aturan rumah ini, lebih baik kamu pergi. Kamu hanya mengganggu ketenangan kami. Wajah Sela memucat. Diusir dari rumah yang ia bantu bayar angsurannya, walau Teddy tidak tahu, diusir saat ia masih belum pulih. Penghinaan ini sudah melampaui batas yang bisa ia terima. Ia memejamkan mata sesaat, menanamkan kuat-kuat rasa sakit dan rasa malu itu ke dalam memorinya. Ia tidak akan pernah melupakan tatapan mata Bu Rani yang penuh kebencian, atau kebisuan Teddy yang mengkhianati janji pernikahan mereka. Sela membuka matanya, dan kini,
tidak ada lagi air mata, hanya ada ketegasan baja. Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia membalikkan badan dengan anggun, berjalan menuju kamar tidurnya, mengabaikan seruan Bu Rani yang masih memaki di belakangnya. Teddy dan Bu Rani menyangka Sela akan menangis dan memohon. Mereka terkejut saat Sela keluar lagi hanya membawa satu tas jinjing kecil berisi pakaian dan dokumen penting. Ia bahkan tidak repot-repot membawa koper besar. Sela berjalan lurus menuju pintu depan. Tepat sebelum ia membuka pintu, Bu Rani tertawa puas. Akhirnya, jangan berani-berani kembali sebelum kamu jadi orang kaya yang sukses. Sela? Oh, tunggu, kamu tidak akan pernah bisa. Sela berhenti di ambang pintu, hanya menoleh sedikit. Ia menatap Bu Rani dan Teddy yang berdiri bersama, membentuk aliansi penghinaan yang sempurna. Sela memberikan senyum tipis, yang lebih terlihat seperti seringai janji. Terima kasih atas dorongannya, Bu. Aku akan mengingat setiap kata yang kalian ucapkan hari ini. Bisik Sela, suaranya begitu rendah hingga nyaris tidak terdengar, namun dipenuhi ancaman tersembunyi. Sela melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Di luar, jalanan terasa dingin, tetapi hati Sela tiba-tiba dipenuhi kehangatan tekad. Ia menekan tombol panggilan di ponselnya, menghubungi nomor yang selama ini ia rahasiakan. Aldi, aku butuh bantuanmu, kata Sela, berjalan menjauh dari rumah yang baru saja menjadi nerakanya. Aktifkan rencana B. Malam ini kita akan bekerja. Ada sebuah pesta besar yang harus kita urus. Dan aku pastikan, aku tidak akan menjadi beban bagi siapapun lagi. Di dalam rumah, Teddy dan Bu Rani merayakan kemenangan kecil mereka. Mereka yakin Sela akan kembali dalam waktu 3 hari, memohon ampun dan meminta pekerjaan. Mereka tidak pernah menduga bahwa 1 tahun kemudian, Sela akan kembali, bukan sebagai pemohon, melainkan sebagai penentu kehancuran mereka. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka usir sebagai beban, adalah seorang pemilik perusahaan raksasa yang kekayaannya jauh melebihi seluruh aset yang mereka miliki. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa pesta yang akan mereka banggakan sebentar lagi, seluruhnya, berada di bawah kendali penuh Sela. Sela menarik napas dalam-dalam saat taksi yang membawanya meluncur membelah keramaian kota. Ia meninggalkan rumah itu tanpa setetes air mata pun, karena air mata hanyalah simbol kelemahan yang tidak pantas ia tunjukkan di hadapan Bu Rani dan Teddy. Rasa sakit hatinya kini bertransformasi menjadi energi dingin yang terfokus, mengarahkan setiap tindakannya. Ia tidak akan pernah melupakan ucapan, beban, dan parasit yang dialamatkan kepadanya. Tujuan Sela bukanlah rumah orang tuanya, dan bukan pula tempat tinggal sementara yang kumuh. Ia meminta sopir taksi membawanya ke sebuah alamat di pusat kota, sebuah menara apartemen mewah yang selama ini ia sewa atas nama perusahaan. Apartemen itu adalah markas rahasia, Sela, tempat ia menjalankan identitas aslinya sebagai Sela Dirgantara, owner dan otak di balik perusahaan event organizing elite bernama Eventus Prima. Teddy dan Bu Rani selalu percaya bahwa Sela hanya memiliki sedikit uang dari pekerjaan lepas daring yang tidak seberapa. Kenyataan bahwa Sela adalah seorang pebisnis ulung yang mengelola acara-acara bernilai miliaran selalu ia sembunyikan rapat-rapat. Sebuah tameng yang ia buat untuk melindungi bisnisnya dari keserakahan keluarga suaminya. Saat kunci elektrik berdenting membuka pintu penthouse di lantai atas itu, aroma ketenangan langsung menyambutnya. Kontras sekali dengan suasana tegang dan penuh amarah yang baru saja ia tinggalkan. Sela meletakkan tas jinjing kecilnya di atas meja marmer, tas yang hanya berisi ponsel, dompet, dan satu flash drive yang menyimpan seluruh data penting perusahaannya. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Di balik pintu berdiri Aldi, asisten pribadi Sela yang paling loyal. Aldi adalah satu-satunya orang yang tahu persis identitas ganda Sela, dan ia sudah seperti bayangan yang selalu siap siaga. Aldi, seorang pemuda yang cerdas dan cekatan, terlihat cemas. Bu Sela, saya sudah dengar semuanya dari telepon. Saya minta maaf. Apa kabar Anda sekarang? Tanya Aldi, matanya menunjukkan rasa kasihan yang tulus. Sela mengangguk, melangkah ke meja kerjanya yang luas, dipenuhi layar monitor ganda dan tumpukan dokumen. Aku baik-baik saja, Di. Lebih baik daripada sebelumnya, malah. Sekarang, tidak ada lagi penghalang. Mereka ingin melihatku bekerja? Aku akan tunjukkan pekerjaan yang sesungguhnya. Aku akan tunjukkan bagaimana rasanya menjadi beban
yang bangkit dan menguasai panggung. Aldi segera tahu apa yang dimaksud oleh Sela. Anda ingin mengaktifkan rencana yang kita bicarakan dulu, Bu? Rencana untuk memastikan mereka tidak pernah lagi meremehkan Anda. Tepat sekali, jawab Sela, sorot matanya kini tajam, memancarkan aura seorang pemimpin bisnis yang disegani. Anggap saja ini adalah masa pemulihan mental dan fisikku yang sesungguhnya, masa pemulihan yang didanai oleh kesuksesan yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak mau membuang waktu. Aku butuh laporan lengkap mengenai aktivitas finansial Teddy dan Bu Rani selama setahun terakhir. Fokus pada pinjaman atau rencana pengeluaran besar mereka, terutama yang berkaitan dengan aset. Aku yakin Bu Rani tidak akan berhenti memamerkan diri. Aldi mengangguk cepat. Saya sudah memprediksi ini, Bu. Dari laporan intel yang saya dapatkan, Bu Rani memang sedang merencanakan pesta yang sangat besar. Mereka menyebutnya pesta ulang tahun ke-60 yang diklaim sebagai pesta abad ini. Tujuannya jelas, pamer status di depan para kolega bisnis Teddy. Sela tersenyum tipis, ide pembalasan yang terukur dan elegan langsung terbentuk di benaknya. Sebuah pesta, ya? Itu sempurna, Di. Sebuah panggung yang sempurna. Sekarang, aku butuh kamu mencari tahu bagaimana Bu Rani mendanai pesta itu. Aku tahu Teddy tidak punya uang sebanyak itu. Pasti ada pinjaman besar, atau aset yang diagunkan. Aldi membuka tabletnya dan menunjukkan beberapa berkas digital. Informasi awal menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dengan Bank Makmur, Bu. Bu Rani telah mengajukan pinjaman dengan menjaminkan surat-surat rumah dan beberapa properti kecil atas nama Teddy. Nilainya fantastis, hanya untuk membiayai pesta ini. Tujuannya adalah melunasi pinjaman itu dengan dana sumbangan dari tamu-tamu penting mereka. Bu Rani benar-benar tidak pernah berubah. Desah Sela, menggelengkan kepala. Dia selalu mempertaruhkan masa depan demi pameran sesaat. Baik, rencananya begini, aku tidak akan menghancurkan mereka dengan cara yang kotor. Aku akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling legal dan paling memalukan. Hubungi tim hukum kita dan tim keuangan. Aku ingin Eventus Prima membeli tagihan pinjaman Bu Rani dari Bank Makmur. Kita harus menjadi kreditur utama mereka, Di. Aku mau seluruh utang Bu Rani beralih ke perusahaan kita. Aku ingin semua aset agunan mereka, secara legal, berada di bawah kendali Eventus Prima. Aldi terkejut, namun matanya berbinar melihat strategi cerdas bosnya. Mengakui sisi utang? Itu langkah yang sangat berani dan brilian, Bu. Mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Kita akan menjadi pemilik yang sah atas angsuran dan aset-aset yang mereka gadaikan. Tepat. Dan setelah aku menjadi kreditur mereka, aku ingin Eventus Prima memenangkan tender sebagai vendor eksklusif dan misterius untuk seluruh acara ulang tahun Bu Rani. Pastikan Bu Rani merasa sangat beruntung mendapatkan vendor kelas atas dengan harga yang di bawah pasar. Berikan ilusi bahwa mereka berhemat, padahal mereka membayar pada musuh yang tidak terlihat. Perintah Sela. Suaranya dipenuhi rencana yang matang. Aku ingin setiap sendok, setiap taplak meja, setiap bunga, dan setiap lighting di pesta itu adalah milikku. Itu akan menjadi panggung sandiwara terbesar yang pernah mereka hadiri. Sambil Aldi sibuk mencatat detail perintah yang rumit itu, Sela mengamati wajahnya sendiri di pantulan jendela. Dalam setahun ke depan, ia tidak hanya akan memulihkan fisiknya, ia akan membangun kekuatannya, menyusun kembali jaringan yang lebih kuat, dan bersiap untuk kembali ke hadapan Bu Rani dan Teddy. Sementara itu, di rumah yang baru saja ia tinggalkan, Bu Rani dan Teddy justru menikmati kemenangan mereka. Mereka merayakan kepergian Sela dengan memesan makanan mahal dan membicarakan rencana pesta ulang tahun yang besar. Akhirnya Bu, rumah kita damai. Tidak ada lagi drama dari Sela, kata Teddy, menghirup kopi mahalnya. Dia memang beban. Tidak mungkin dia bisa sukses di luar sana. Paling-paling dia kembali dalam beberapa bulan, menangis di depan pintu. Bu Rani tertawa puas, tentu saja, Teddy. Dia itu tidak punya kemampuan bergaul, tidak punya modal, dan dia malas. Wanita seperti dia hanya pantas menjadi pembantu. Sekarang, kita fokus pada pesta ini. Kita harus pamer pada Bu Meli dan semua kolega Teddy. Kita harus terlihat sebagai keluarga yang paling sukses dan bahagia.
Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa saat mereka sedang merencanakan pesta pamer yang didanai dengan utang, di saat yang sama, wanita yang mereka sebut beban sedang duduk di penthouse mewahnya, secara strategis membalikkan keadaan. Sela bukan hanya sukses, ia sedang membeli utang mereka, dan segera, ia akan membeli panggung yang mereka anggap sebagai simbol kejayaan mereka. Sela menyelesaikan panggilan telepon penting dengan tim hukumnya, memandang keluar jendela, melihat gemerlap kota yang menjadi wilayah kekuasaannya. Ia akan kembali, tapi bukan untuk memohon ampun, melainkan untuk menagih janji dan mengakhiri sandiwara mereka. Pesta ulang tahun ke-60 Burani akan menjadi puncak sandiwara ini, dan Sela akan menjadi sutradara sekaligus pemeran utama pembalasan yang memalukan. Ia tidak akan marah-marah, ia hanya akan menggunakan hukum, uang, dan kontrak untuk membungkam mereka selamanya. Waktu berlalu dengan cepat dalam pusaran kesibukan Sela. Setelah 2 minggu penuh bekerja keras dari markas rahasianya, Aventus Prima kembali bergerak dengan kecepatan penuh di bawah kendalinya. Masa pemulihan fisiknya kini diimbangi dengan pemulihan mental yang luar biasa. Setiap jam kerja terasa seperti balasan yang menenangkan terhadap rasa sakit hati yang ia rasakan. Dalam 2 minggu itu, Sela tidak pernah sekalipun menghubungi Teddy atau Burani. Ia memotong total semua ikatan, mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada bisnis dan strategi balas dendam yang elegan. Aldi, asisten Sela, kini menjadi poros utama dalam operasi pengawasan. Sela tidak hanya meminta data finansial Teddy dan Burani, tetapi juga meminta pemetaan lengkap mengenai lingkaran sosial dan kebiasaan utang Burani. Sela tahu, kelemahan utama Burani adalah obsesinya terhadap citra dan kesombongan sosial, dan obsesi itu pasti akan menuntunnya pada keputusan finansial yang gegabah. Sore itu, di kantor Sela yang elegan, Aldi meletakkan beberapa berkas tebal di atas meja. Berkas-berkas itu bukan hanya berisi laporan keuangan Teddy, tetapi juga transkrip percakapan yang berhasil direkam oleh tim investigasi swasta yang disewa Sela. Tim itu berfokus pada gerak-gerik Burani di lingkungan sosialnya. "Bu Sela," lapor Aldi, matanya menunjukkan rasa puas karena berhasil menyelesaikan tugas yang rumit. "Laporan sudah lengkap. Operasi pengawasan Burani dan Teddy berjalan mulus. Semua sesuai prediksi kita. Burani benar-benar terobsesi dengan pesta ulang tahun ke-60. Dia sudah menyebar undangan ke ratusan kolega, termasuk Bu Meli, rekan bisnis lama Burani yang paling sombong." Sela menggeser berkas-berkas itu mendekat, matanya menyusuri poin-poin penting. "Bagaimana dengan sumber dananya, Di? Itu bagian yang paling krusial." "Ini dia, Bu," kata Aldi, menunjuk ke sebuah halaman yang dicetak tebal. Total biaya pesta, termasuk catering, dekorasi bunga impor, dan penyewaan venue mewah, mencapai jumlah yang fantastis, jauh di luar kemampuan Teddy. Untuk menutupi biaya ini, Burani mendesak Teddy untuk mengajukan pinjaman besar atas nama Teddy di Bank Makmur. Anggunan utamanya adalah sertifikat rumah utama, tempat mereka tinggal sekarang, serta 2 ruko milik keluarga Teddy. Sela menyeringai tipis. "Pinjaman bank, ya? Klise sekali." Burani selalu berpikir ia bisa memanipulasi segalanya. "Berapa lama tenor pinjaman itu?" "Pinjaman jangka pendek, Bu. 6 bulan." Burani yakin, setelah pesta, ia akan menerima hadiah uang tunai dan sumbangan besar dari tamu-tamu kaya raya, yang katanya akan ia gunakan untuk melunasi sebagian besar utang itu. Dia bertaruh pada kesombongan sosial, Bu. Dia menggunakan aset berharga mereka sebagai modal pamer. "Dan Bank Makmur? Bagaimana status pinjaman mereka?" tanya Sela, suaranya tajam. "Bank Makmur sedang mengalami masalah likuiditas kecil, Bu. Mereka sedang berusaha menjual beberapa portofolio utang bermasalah mereka untuk menstabilkan kas. Pinjaman Teddy, meskipun baru, termasuk dalam portofolio yang sedang mereka tawarkan karena nilainya cukup besar dan Burani sempat membuat sedikit keributan saat negosiasi di bank. Ini adalah titik balik yang ditunggu Sela. Celah legal yang sempurna." Sela mencondongkan tubuhnya ke depan, mengambil pena emasnya. "Hubungi kantor hukum Bapak Arman. Aku ingin Aventus Prima mengajukan tawaran untuk membeli seluruh portofolio utang Teddy dan Burani di Bank Makmur. Jangan tawar, beli dengan harga penuh. Aku ingin segera. Aku tidak mau ada pihak lain yang mendahului kita." Aldi mengerti betul urgensi ini.
Menjadi kreditur adalah puncak dari kontrol. Saya akan hubungi Pak Arman sekarang, Bu. Dalam 3 hari, kita bisa menyelesaikan proses legal takeover pinjaman ini. Setelah itu, Eventus Prima, perusahaan Anda, secara hukum akan menjadi pihak yang berhak menagih dan menyita aset-aset Burani dan Teddy. Tepat, ujar Sela. Tapi kita tidak akan menagih sekarang. Kita akan membiarkan mereka berbulan-bulan tenggelam dalam kebahagiaan palsu. Kita akan membiarkan mereka menyelesaikan pesta pamer mereka. Aku ingin mereka merasa sangat aman, sangat sombong, dan sangat sukses, sebelum kita menarik karpet di bawah kaki mereka. Sela kemudian mengalihkan perhatiannya ke bagian kedua dari rencana. Sekarang urusan pinjaman selesai. Kita masuk ke urusan pesta. Aku ingin kamu, atas nama Eventus Prima, menawar dan memenangkan tender sebagai vendor eksklusif untuk seluruh acara ulang tahun Burani. Gunakan nama yang berbeda, Jangan pakai namaku di dokumen tender. Beri mereka harga yang sangat menggiurkan, sedikit di bawah harga pasar, agar mereka tidak curiga dan langsung setuju. Aldi mengerutkan dahi. Tapi Bu, bukankah itu berarti kita akan bekerja keras untuk membuat pesta mereka sukses? Sela tertawa kecil, tawa yang dingin dan penuh perhitungan. Tentu saja kita harus membuat pesta itu sukses. Pesta itu harus sempurna. Dekorasi harus mewah, catering harus istimewa, dan pencahayaan harus menakjubkan. Mengapa? Karena semakin mewah pestanya, semakin besar kebanggaan Burani, dan semakin memalukan saat pesta itu runtuh dan segala kemewahannya disita di depan ratusan tamu yang ia undang. Ah, saya mengerti, Bu. Kita membangun panggung emas untuk kehancuran mereka sendiri. Simpul Aldi, matanya kini dipenuhi kekaguman. Lebih dari itu, kita akan memberikan ilusi kontrol dan kesuksesan kepada mereka. Mereka akan berpikir merekalah yang mengatur pesta itu. Padahal, setiap sendok, setiap pita, setiap bunga, adalah milikku. Aku akan menjadi sutradara tak terlihat dari malapetaka mereka sendiri. 3 hari kemudian, Sela menerima kabar baik dari Pak Arman. Akuisisi tagihan pinjaman Teddy dan Burani berhasil. Secara hukum, mulai hari itu, Burani dan Teddy tidak lagi berutang pada Bank Makmur, melainkan berutang kepada Eventus Prima, tanpa mereka sadari. Sela kini memegang kendali penuh atas sertifikat rumah mereka, yang menjadi agunan pinjaman. Selang seminggu, Aldi juga berhasil. Burani yang terlalu bersemangat dan terburu-buru, tanpa memeriksa detail vendor secara teliti karena harganya yang sangat menarik, menandatangani kontrak eksklusif dengan Eventus Prima. Di mata Burani, ia berhasil mendapatkan vendor termahal di kota dengan harga miring, sebuah kemenangan kecil yang ia banggakan. Di mata Sela, Burani baru saja menyerahkan kunci masuk ke dalam hidupnya, memberikannya izin untuk menyita panggung hidupnya kapan saja. Sela mengunci berkas-berkas kontrak utang dan vendor itu dalam brankas di penthouse-nya. Ia menyandarkan punggung ke kursi, memandang keluar jendela kota. Tepat 1 tahun, ia akan memberikan kejutan kepada Teddy dan Burani. Bukan kejutan kembalinya sebagai istri yang memohon, melainkan sebagai penagih yang kejam dan berkelas. Ia membiarkan Burani dan Teddy menikmati masa-masa persiapan pesta mereka yang penuh kebanggaan semu. Ia akan membiarkan mereka tenggelam dalam ilusi bahwa mereka adalah keluarga paling sukses. Semakin tinggi mereka terbang dalam kesombongan, semakin keras dan memalukan jatuhnya nanti. Sela tahu, pembalasan yang paling menyakitkan bukanlah makian, melainkan kehancuran yang didatangkan dengan senyum dan kontrak yang sah. Bulan-bulan berlalu dalam keheningan yang menyesatkan. Bagi Burani dan Teddy, kehidupan terasa indah dan penuh kemenangan. Kepergian Sela, sang beban, dianggap sebagai berkah tak terduga yang membuat mereka bebas bergerak. Bebas menghamburkan uang dari pinjaman Bank Makmur, yang kini tanpa mereka sadari dimiliki oleh Eventus Prima, dan bebas menyelenggarakan pesta impian Burani. Mereka menghitung mundur hari menuju ulang tahun ke-60 Burani, sebuah perhelatan akbar yang mereka yakini akan menjadi bukti status sosial mereka yang tak tertandingi. Burani menghabiskan hari-harinya menelepon kolega dan teman lamanya, memastikan semua orang tahu betapa megahnya pesta yang akan mereka adakan. Ia seringkali menyebutkan nama vendor eksklusif yang ia dapatkan, Eventus Prima, dengan bangga. Tentu saja, Bu Meli. Kami hanya menggunakan Eventus Prima.
Kualitas mereka tidak tertandingi, kata Burani dalam salah satu percakapan teleponnya dengan rekan yang paling ia saingi. Awalnya saya kira harganya akan sangat mahal, tetapi ternyata kami mendapat penawaran yang luar biasa. Mungkin karena reputasi keluarga kami yang terpandang, mereka memberikan harga spesial. Ini pasti akan menjadi pesta paling mewah tahun ini. Teddy, yang semakin terbuai oleh ilusi kekayaan dan status, juga ikut berbangga diri. Ia sering mendampingi Burani mengunjungi venue dan bertemu dengan perwakilan vendor dari Eventus Prima. Perwakilan yang mereka temui adalah anggota tim SELA, yang telah dilatih secara profesional untuk menyembunyikan identitas asli mereka dan memuaskan setiap keinginan Burani, sekonyol apapun itu. Di sisi lain kota, di balik layar kaca yang menampilkan laporan kemajuan, SELA mengawasi setiap gerak-gerik mereka. SELA memastikan bahwa setiap detail dalam kontrak vendor antara Eventus Prima dan Burani bersifat mengikat dan mutlak. Kontrak tersebut mengatur bahwa semua dekorasi, catering, perlengkapan suara, hingga gaun yang akan dikenakan Burani pada malam puncak adalah properti sewa milik Eventus Prima. Kontrak tersebut mencantumkan klausul ketat mengenai pembatalan atau penarikan barang sewa jika terjadi masalah hukum yang memengaruhi kemampuan klien untuk melunasi kewajiban mereka. Bagaimana dengan gaun Burani, Di? Tanya SELA kepada Aldi suatu sore, saat mereka meninjau daftar barang sewa yang sudah dipesan Burani. Gaun impor eksklusif, Bu. Harganya puluhan juta. Burani bahkan memesan satu set perhiasan imitasi berkualitas tinggi dari koleksi Eventus Prima untuk menyempurnakan penampilannya. Jawab Aldi, tersenyum kecil. Dia benar-benar ingin tampil sempurna di depan Bu Meli. SELA mengangguk puas. Pastikan semua barang itu, terutama gaun dan perhiasan itu, memiliki label properti perusahaan kita yang tersembunyi. Kita tidak ingin ada klaim kepemilikan. Setiap helai benang, setiap kristal, setiap makanan yang akan masuk ke mulut tamu adalah milik Eventus Prima. Jangan ada satupun detail yang terlewat. SELA sengaja membiarkan Burani dan Teddy tenggelam semakin dalam-dalam hutang dan kesombongan. Selama 6 bulan menjelang pesta, SELA melalui timnya juga membiayai pre-event kecil, seperti pemotretan mewah dan undangan cetak yang mahal. Semuanya atas nama Eventus Prima sebagai bagian dari paket eksklusif mereka. Tujuannya bukan untuk kebaikan, melainkan untuk memperbesar nilai kehancuran yang akan mereka alami. Semakin besar dan megah pesta itu, semakin besar pula kerugian dan rasa malu yang akan menimpa Burani. Sementara itu, SELA menggunakan waktu luangnya yang diperoleh dari pengusiran itu untuk mengonsolidasikan bisnisnya. Eventus Prima tumbuh pesat. SELA berhasil mendapatkan beberapa kontrak korporat besar, memperkuat posisinya di puncak industri event organizing. Ia juga memperkuat jaringannya dengan Bank Makmur. Akuisisi tagihan pinjaman Burani bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga pintu masuk bagi SELA untuk membangun hubungan baik dengan pejabat tinggi Bank Makmur. Bu SELA, pesta Burani tinggal 2 minggu lagi. Lapor Aldi. Semua persiapan sudah 100%. Keamanan, catering, dekorasi, semuanya sudah terpasang sempurna di venue. Kita siap untuk memberikan pesta terbaik yang pernah ia dapatkan. Bagus, Di. Dan bagaimana kabar Teddy dan Burani? Tanya SELA, sambil menyesap teh hangatnya. Mereka sedang di awang-awang, Bu. Teddy baru saja mendapat promosi kecil di kantornya, yang ia yakini berkat jaringan sosial Burani. Mereka yakin bahwa pesta ini akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi. Burani bahkan sudah mempersiapkan pidato pamerannya, di mana ia akan secara eksplisit menyebutkan betapa bahagianya ia tanpa beban yang lalu. Jelas Aldi. SELA menutup matanya sejenak. Kata, beban, itu masih terasa panas. Ia membuka matanya, dan kini ada ketenangan yang dingin. Pidato pameran, ya? Aku akan pastikan pidato itu tidak akan pernah selesai, Di. Sekarang, pastikan tim hukum kita, yang menyamar sebagai tim Bank Makmur, sudah berada dalam posisi siaga. Mereka harus berada di lokasi pesta, berpakaian rapi dan profesional, siap untuk melaksanakan perintah penyitaan saat aku memberikan aba-aba. Aku tidak ingin ada kekerasan. Aku hanya ingin penyitaan yang tenang, berkelas, dan sangat memalukan. Aldi mencatat dengan teliti. Rencana yang disusun SELA sangat detail, mencakup setiap kemungkinan reaksi.
Tim hukum yang akan menyita aset dan gaun Burani akan diinstruksikan untuk bertindak tegas namun sopan, memastikan tidak ada yang bisa disalahkan secara hukum. Mereka hanya melaksanakan kontrak dan hak tagih yang sah. Sela bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela kaca besar. Ia melihat ke bawah, di mana lampu-lampu kota mulai menyala. 1 tahun telah berlalu sejak ia diusir. 1 tahun penuh kerja keras, strategi, dan kesabaran. Kini, jaring senyap yang ia pasang sudah merapat sempurna. Pada malam pesta itu, Burani akan menjadi pusat perhatian yang ia dambakan. Ia akan berdiri di atas panggung yang dihias oleh Eventus Prima, mengenakan gaun yang disewa dari Eventus Prima, dan mengucapkan pidato pameran yang didanai oleh hutang yang kini dimiliki oleh Eventus Prima. Semuanya adalah ilusi. Sela tersenyum. Teddy dan Burani membangun rumah ilusi ini dengan kesombongan mereka sendiri. Dan malam pesta itu, aku akan menjadi gempa yang menghancurkan pondasinya dengan 1 perintah. Ia memandang kalender di dinding. Tanggal pesta ulang tahun ke-60 Burani sudah ditandai dengan lingkaran merah. Puncak dari sandiwara ini sudah dekat. Sela merasa lega, bukan karena dendam yang terpuaskan, melainkan karena ia akhirnya akan menutup bab hidupnya yang penuh penghinaan itu dengan keadilan yang setimpal dan berkelas. 1 minggu menjelang pesta besar, suasana di rumah Teddy dan Burani dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap. Rumah itu, yang sertifikatnya kini secara diam-diam menjadi agunan utang yang dimiliki Sela, dipenuhi dengan persiapan kecil menjelang hari besar. Burani berjalan mondar-mandir dengan wajah berseri-seri, telepon genggamnya tak pernah lepas dari tangan, sibuk mengonfirmasi kehadiran tamu-tamu penting dan memastikan jadwal bertemu vendor. Burani berada di puncak keangkuhannya. Dalam pandangannya, ia telah mencapai segalanya. Anaknya, Teddy, sebentar lagi akan menjadi direktur di kantornya. Ia berhasil menyingkirkan menantu yang ia anggap beban. Dan kini, ia akan menyelenggarakan pesta termewah yang pernah disaksikan oleh lingkaran sosialnya. Semua ini adalah bukti, menurut Burani, bahwa ia adalah wanita yang cerdas, berwibawa, dan berhak mendapatkan yang terbaik. Teddy, pastikan kamu berbicara dengan Tuan Wibowo dari perusahaan konstruksi itu. Jangan sampai beliau absen. Ingat, dia adalah target utama kita untuk urusan koneksi, perintah Burani kepada Teddy di meja makan. Pesta ini bukan hanya perayaan ulang tahun ibu, Teddy. Ini adalah landasan peluncuranmu. Begitu semua orang melihat kemewahan yang kita sajikan, mereka akan tahu bahwa keluarga kita pantas berada di level atas. Semua ini berkat Eventus Prima yang bekerja sangat baik. Teddy mengangguk patuh, matanya berkilat-kilat karena kebanggaan. Promosi kecil yang ia dapatkan di kantor semakin membuatnya yakin bahwa Burani benar. Kepergian Sela adalah awal dari nasib baik mereka. Ia bahkan sesekali menyempatkan diri untuk mengecek media sosial Sela, yang ternyata sudah lama tidak aktif. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Teddy bahwa Sela benar-benar terpuruk setelah diusir. Sela memang tidak punya visi, Bu, ujar Teddy, meremehkan. Bayangkan, kalau dia ada di sini, dia pasti akan merusak semua ini. Dia hanya akan protes dengan pengeluaran besar kita, atau malah sakit-sakitan di hari H. Dia benar-benar beban. Syukurlah dia pergi. Kita tidak mungkin bisa mencapai level ini dengan dia yang selalu menghambat. Burani tertawa keras, tawa yang penuh kemenangan dan rasa puas. Tentu saja, Teddy. Bu Meli saja sampai iri dengan dekorasi yang kita pesan dari Eventus Prima. Dia bilang, vendor mereka sangat eksklusif. Ibu sendiri yang memilih detail bunganya, Teddy. Semua ini adalah hasil kerja keras ibu menyingkirkan segala halangan, termasuk menantu yang tidak tahu diuntung itu. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap pujian yang mereka lontarkan kepada Eventus Prima, setiap kata bangga yang mereka ucapkan tentang dekorasi dan kemewahan, adalah pujian yang ditujukan langsung kepada Sela. Mereka menggunakan uang pinjaman yang kini dimiliki Sela, untuk memuji pekerjaan Sela, yang akan mereka hancurkan sendiri. Kontras ironis ini adalah puncak dari strategi Sela. Di saat Burani dan Teddy sibuk berhayal tentang status sosial, di markas Eventus Prima, Sela dan Aldi sedang melakukan pemeriksaan akhir pada semua peralatan yang akan dikirim ke venue. Bu Sela, seluruh peralatan catering, sound system, dan dekorasi sudah siap. Saya juga sudah melatih tim untuk mengawasi gaun Burani dan perhiasannya.
Semua sudah dilengkapi dengan label aset perusahaan yang tersembunyi, sesuai instruksi Anda, lapor Aldi. Sela, dengan tatapan tajam, memeriksa checklist terakhir. Bagus, Di. Pastikan tim keamanan swasta kita juga siap. Mereka harus menyamar sebagai tim teknis Eventus Prima, bertugas menjaga barang-barang berharga, dan juga untuk mengamankan tim hukum kita saat mereka mulai bekerja nanti. Sela kemudian memfokuskan diri pada persiapan tim hukum yang akan menyamar sebagai perwakilan Bank Makmur. Ia tahu, momen penyitaan akan menjadi sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Tim harus bertindak tenang, profesional, dan legal, sehingga Teddy dan Bu Rani tidak memiliki celah hukum untuk melawan. Pak Arman, pengacara Sela, sudah siap, Bu. Ia dan dua rekannya akan membawa semua dokumen legalitas akuisisi utang dari Bank Makmur, serta surat perintah penyitaan atas aset yang diagunkan. Begitu Anda memberikan kode, mereka akan maju. Mereka akan menjelaskan bahwa hak tagih telah dialihkan ke pihak ketiga, Eventus Prima, dan karena utang tersebut harus dilunasi secara tunai pada malam itu, aset yang diagunkan harus disita, jelas Aldi. Sela mengangguk, menyentuh satu folder berisi foto-foto rumah Teddy dan Bu Rani yang diagunkan. Ingat, Di, fokusnya bukan hanya menyita. Fokusnya adalah mempermalukan mereka. Bu Rani harus merasakan kehancuran citra yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini. Momen penyitaan harus terjadi di puncak acaranya. Sela kemudian meninjau kembali daftar tamu yang ia peroleh dari kontak internalnya. Ia melihat nama Bu Meli, rival sosial Bu Rani. Kehadiran Bu Meli adalah elemen kunci. Sela tahu, Bu Rani lebih takut pada penilaian Bu Meli daripada pada kebangkrutan itu sendiri. Semakin dekat hari H, Teddy dan Bu Rani semakin angkuh. Teddy mulai bersikap arogan kepada rekan kerjanya, sementara Bu Rani semakin sering menghina tetangganya yang ia anggap tidak mampu menyelenggarakan pesta semewah dirinya. Mereka tenggelam dalam kebanggaan semu, tidak menyadari bahwa fondasi kebahagiaan mereka adalah pasir yang sewaktu-waktu bisa ditarik oleh Sela. Pada malam sebelum hari besar, Bu Rani melakukan fitting gaun mewahnya. Gaun yang elegan dan bertabur kristal, disewa dari Eventus Prima. Ia memutar-mutar tubuhnya di depan cermin, mengagumi pantulan dirinya yang terlihat seperti bangsawan. Gaun ini sempurna, Teddy. Aku akan menjadi bintang di pesta itu. Besok, semua orang akan memujiku, dan mereka akan lupa bahwa aku pernah punya menantu tidak berguna itu, kata Bu Rani kepada Teddy yang sedang sibuk mengecek daftar tamu. Teddy tersenyum. Tentu, Bu. Besok adalah hari kita. Kita sudah memenangkan segalanya. Sela, dia sudah lama hilang, dia sudah jadi debu. Mereka menghabiskan malam itu dengan keyakinan penuh akan kemenangan dan kemewahan yang akan mereka pamerkan keesokan harinya. Mereka tidak menyadari, di gaun mewah yang dipakai Bu Rani, di bawah lipatan kain sutra tersembunyi label kecil bertuliskan Eventus Prima, aset nomor 001 GB. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan yang mereka nikmati hanyalah properti sewaan yang akan ditarik paksa oleh wanita yang mereka buang sebagai beban. Malam itu adalah malam terakhir mereka merasakan kebanggaan semu sebelum kenyataan pahit menghantam mereka di hadapan ratusan pasang mata yang mengagumi. Venue mewah itu gemerlap, dipenuhi cahaya kristal dan semerbak bunga impor yang mahal. Segalanya tampak sempurna, persis seperti yang diidam-idamkan Bu Rani. Dekorasi yang dikerjakan oleh Eventus Prima memang kelas dunia. Meja-meja bundar berbalut kain sutra dengan hidangan catering bintang 5 tersaji rapi. Panggung utama dihiasi lampu sorot yang dramatis, siap menyambut sang bintang malam, Bu Rani. Tepat pukul 7 malam, para tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah lingkaran sosial Teddy dan Bu Rani, para kolega bisnis Teddy, dan tentu saja, Bu Meli, yang datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan sedikit kecurigaan. Bu Meli, yang selalu bersaing dengan Bu Rani, harus mengakui dalam hati bahwa pesta ini memang luar biasa megah. Bu Rani, mengenakan gaun mewah yang disewa dari Eventus Prima, berdiri di sisi Teddy menyambut tamu. Wajahnya bersinar karena kebanggaan, setiap jabat tangan dan pujian ia terima dengan anggukan kepala yang sombong. Teddy, sebagai tuan rumah, tampak gagah dalam setelan jas mahalnya, menikmati peran barunya sebagai suami dari wanita penting dan anak dari sosialita berkelas. Lihat, Teddy. Bu Meli sampai tidak bisa berkata-kata.
Dia pasti iri setengah mati melihat betapa indahnya venue kita. Bisik Burani, matanya memancarkan kepuasan melihat ekspresi sedikit masam dari Bu Meli saat memuji catering. Ini semua berkat ibu, yang sudah menyingkirkan segala hambatan. Termasuk menantu yang tidak tahu diri itu. Balas Teddy, suaranya pelan namun penuh penghinaan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa setiap pujian yang mereka terima adalah pujian untuk Sela. Di sudut venue, Aldi, menyamar sebagai koordinator lapangan Eventus Prima, mengawasi dengan seksama. Di antara para tim keamanan yang menyebar di sekitar lokasi, berdiri 3 pria berjas rapi, membawa tas kulit hitam yang berisi dokumen legal. Mereka adalah Pak Arman dan tim hukum, yang menyamar sebagai perwakilan keuangan perusahaan. Mereka siap siaga menunggu sinyal dari Sela. Pada pukul 8 malam, venue sudah penuh sesak. Suasana semakin riuh, dan energi kesombongan Burani mencapai puncaknya. Ia mulai berkeliling, berhenti di setiap meja untuk menceritakan betapa sulitnya ia mengurus pesta ini, betapa berharganya ia bagi Teddy, dan betapa ringan hidup mereka setelah ditinggalkan oleh orang yang tidak berguna. Tepat saat Burani sedang berbicara dengan Bu Meli, mengklaim bahwa ia mendapatkan penawaran eksklusif dari Eventus Prima karena hubungan baiknya, pintu utama venue terbuka. Seluruh mata tiba-tiba tertuju ke arah pintu. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut seketika terasa senyap. Berdiri di ambang pintu, bersinar di bawah pantulan lampu sorot, adalah Sela. Sela tidak datang dalam keadaan lusuh atau penuh penyesalan, seperti yang dibayangkan Teddy dan Burani. Sela datang dalam balutan gaun malam yang jauh lebih elegan dan mahal daripada gaun Burani, memancarkan aura kekayaan sejati, bukan pinjaman. Posturnya tegak, wajahnya tenang, dan matanya memancarkan kekuasaan yang tidak terbantahkan. Ia didampingi oleh beberapa pengawal profesional yang menjaga jarak, menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang penting dan dihormati. Burani dan Teddy terperangah. Wajah mereka yang tadinya penuh senyum langsung memucat, seperti melihat hantu. Sela, bisik Teddy, suaranya tercekat. Ia mencoba mencerna pemandangan di depannya. Gaun Sela, perhiasannya, bahkan cara berjalannya, semuanya berbeda. Ini bukan Selasi, beban, yang diusir setahun lalu. Ini adalah wanita kelas atas yang sulit ia kenali. Burani yang tadinya bersemangat, kini kaku di tempat. Ia menggeram pelan, mencoba menyangkal kenyataan. Dia pasti memaksakan diri, Teddy. Gaun itu pasti sewaan murahan. Dia tidak mungkin sukses secepat ini. Bu Meli, yang berdiri di samping Burani, justru menatap Sela dengan kagum. Ia berbisik kepada Burani, "Burani, itu bukannya Sela Dirgantara, pemilik Eventus Prima? Saya pernah melihat fotonya di majalah bisnis. Tapi bukannya dia punya masalah kesehatan?" Kata-kata Bu Meli menghantam Burani seperti palu godam. Pemilik Eventus Prima? Perusahaan yang ia sanjung-sanjung, yang ia banggakan, yang membiayai pesta ini, ternyata dipimpin oleh wanita yang ia usir dan hina. Burani merasakan aliran darahnya berdesir dingin. Sela berjalan perlahan, tidak terburu-buru, menikmati setiap langkahnya yang membawa kehancuran psikologis bagi mantan keluarga suaminya. Ia tidak menyapa Teddy atau Burani. Ia hanya berjalan lurus menuju Aldi, yang segera membungkuk hormat di hadapannya. "Selamat malam, Bu Sela," sapa Aldi dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh beberapa tamu terdekat, menegaskan bahwa Sela adalah pemilik sah dari perusahaan yang mengadakan pesta itu. Sela mengangguk, lalu berbisik pada Aldi, "Semua sudah siap, Di. Pastikan Teddy dan Burani berada di atas panggung saat aku memberikan aba-aba. Jangan biarkan mereka pergi. Dan pastikan Pak Arman sudah di posisi." Sela kemudian mengambil gelas sampanye dari nampan pelayan, dan menuju meja yang paling strategis, tempat Bu Meli dan beberapa kolega penting Teddy duduk. Ia menyapa mereka dengan senyum ramah dan penuh percaya diri, seolah ia adalah tamu kehormatan yang ditunggu-tunggu. Teddy mencoba memulihkan diri dari keterkejutan. Ia mendekati Sela dengan wajah bingung, berusaha mencari celah untuk berbicara empat mata. "Sela, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu diundang oleh siapa?" tanya Teddy, suaranya masih bergetar antara marah dan takut. Sela menoleh, menatap Teddy dari atas ke bawah, seolah melihat seseorang yang tidak penting. "Aku diundang? Tentu saja aku diundang.
Mas, aku pemilik venue ini. Maksudku, aku pemilik perusahaan yang menyelenggarakan pesta ini. Bukankah wajar jika seorang owner melihat hasil kerja timnya? Teddy terdiam, lidahnya keluh. Ia ingin berteriak menyangkal, tetapi ia tahu wajah wanita di depannya adalah wajah yang pernah ia lihat di website Eventus Prima saat Burani memaksa melihat portofolio mereka. Kenyataan itu menusuknya lebih tajam daripada pisau. Burani yang melihat Teddy terpojok, maju dengan wajah garang, berusaha menyelamatkan harga diri yang tersisa. Sela, jangan berbohong. Kamu hanya seorang buruh di sini. Keluar dari pestaku sekarang juga. Jangan buat keributan. Sela hanya tersenyum, senyum yang sangat tenang, namun dipenuhi kekuatan. Ia menatap Burani lekat-lekat, lurus ke dalam matanya. Keributan? Tentu saja tidak, Burani. Aku datang bukan untuk merusak pestamu. Aku datang untuk memastikan semua aset Eventus Prima dikelola dengan baik, karena sebentar lagi, aset-aset ini akan ditarik. Dan aku di sini untuk memastikan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo malam ini, Bu. Tepat di puncak acara yang Ibu banggakan ini. Burani dan Teddy sama-sama terperangah. Utang yang mana? Pembayaran apa? Mereka yakin punya waktu berbulan-bulan lagi. Mereka tidak tahu bahwa hak tagih mereka sudah berpindah tangan, dan puncak pesta ini akan menjadi puncak dari kehancuran mereka. Malam menuju puncak kehancuran telah dimulai, dan panggung sudah siap. Pesta mencapai momen krusial. Burani, meskipun wajahnya masih tegang akibat kemunculan Sela, berusaha keras mempertahankan citra dirinya. Ia memaksa Teddy untuk mengabaikan Sela dan kembali ke rencana awal, naik ke panggung untuk pidato pameran dan pemotongan kue. Teddy, meskipun tampak gugup dan terus melirik ke arah Sela, mengikuti perintah ibunya. Lampu sorot utama kini mengarah ke panggung. Pembawa acara profesional, yang juga disewa oleh Eventus Prima, mengumumkan, dan kini, saatnya kita menyambut wanita yang menjadi inspirasi kita malam ini, yang tak pernah lelah membangun keluarga, Ibu Rani, didampingi putranya, Bapak Teddy. Bu Rani, dengan senyum palsu yang dipaksakan, melangkah naik ke panggung. Teddy mengikutinya, tangannya gemetar sedikit. Bu Rani mulai berbicara, suaranya sedikit meninggi, berusaha menenggelamkan rasa cemas yang disebabkan oleh kehadiran Sela. Selamat malam hadirin sekalian. Malam ini adalah malam kemenangan. Kemenangan karena kami telah mencapai titik tertinggi dalam hidup, dan kami ingin membagikan kebahagiaan ini. Semua kemewahan yang Anda lihat malam ini adalah bukti bahwa kerja keras dan ketegasan akan selalu membuahkan hasil terbaik, ujar Burani, matanya menyapu seisi ruangan, sengaja berhenti sejenak pada wajah Sela, mencoba memancarkan kemenangan. Ia lalu memulai pidato intinya, yang penuh dengan pujian diri dan hinaan terselubung. 1 tahun ini adalah tahun terbaik bagi kami. Kami menyingkirkan semua beban yang menghalangi, semua orang yang tidak berkontribusi, dan lihatlah hasilnya. Teddy semakin sukses, dan saya semakin bahagia. Wanita yang hebat adalah wanita yang tahu cara membuat suaminya nyaman, dan tidak menjadi beban finansial atau emosional. Tepat saat Burani mengangkat pisau emas untuk memotong kue raksasa yang mewah, mikrofon di panggung tiba-tiba berdenting, memotong pidatonya. Semua mata kembali terarah ke suara itu. Sela, yang kini berdiri di tengah lantai dansa, memegang mikrofon nirkabel yang entah bagaimana bisa ia dapatkan. Ia mengenakan senyum paling tenang yang pernah Teddy dan Burani lihat. Selamat ulang tahun, Ibu Rani, sapa Sela, suaranya terdengar jernih, memukau, dan dipenuhi otoritas. Saya, Sela, datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik pesta ini. Burani menjatuhkan pisau kue emas itu, matanya terbelalak lebar. Sela, apa maksudmu? Lepaskan mikrofon itu. Kamu tidak punya hak, teriak Burani histeris. Teddy mencoba menenangkan ibunya, tetapi ia juga bingung. Sela, jangan buat keributan. Ini pesta ibu. Sela mengabaikan teriakan itu. Ia melangkah maju sedikit, memastikan semua tamu, terutama Bu Meli yang kini menatap dengan penuh minat, bisa mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Saya ingin memberikan klarifikasi atas pidato Ibu Rani barusan. Lanjut Sela, nada suaranya tetap ramah namun mematikan. Ibu Rani benar. Acara ini adalah bukti kerja keras.
Tapi kerja keras siapa? Malam ini, saya berdiri di hadapan Anda semua, bukan sebagai Sela yang pernah Ibu usir sebagai beban setahun lalu. Saya adalah Sela Dirgantara, owner dan CEO Eventus Prima, vendor eksklusif yang menyelenggarakan seluruh kemewahan yang ada di venue ini. Pengakuan itu menimbulkan bisikan heboh dari para tamu. Bu Meli terlihat sangat terkejut, sementara wajah Teddy berubah menjadi pucat pasi. Sela melanjutkan, saya sangat bangga dengan tim saya, yang telah menyajikan pesta sekelas ini. Tapi sayangnya, pesta megah ini diselenggarakan dengan satu masalah kecil. Masalah itu bernama utang yang jatuh tempo. Sela memberi kode. Dari sisi panggung, Pak Arman, pengacara Sela yang menyamar, naik ke panggung bersama dua rekannya. Mereka membawa tas kulit hitam yang berisi dokumen legal. Bu Rani dan Teddy melihat kedatangan mereka dengan panik. Pak Arman, silakan jelaskan status transaksi kita, pinta Sela. Pak Arman maju dengan profesional. Hadirin sekalian, saya adalah perwakilan hukum dari Eventus Prima. 6 bulan lalu, klien kami secara sah dan legal mengakuisisi seluruh hak tagih utang yang diajukan oleh Bapak Teddy dan Ibu Rani dari Bank Makmur. Dengan kata lain, utang besar yang digunakan untuk membiayai pesta ini, kini wajib dibayarkan kepada Eventus Prima. Bu Rani menjerit. Tidak mungkin. Kami punya waktu. Ini bohong. Tidak, Bu Rani, sanggah Sela, menatap langsung ke mata Bu Rani dengan ekspresi tanpa ampun. Menurut klausul pinjaman, hak tagih beralih ke kreditur baru dengan perintah pelunasan segera dalam waktu 24 jam setelah acara ini dimulai. Karena Anda gagal melunasinya, aset yang diagunkan harus kami sita, malam ini juga. Dan aset yang diagunkan itu adalah sertifikat rumah Anda, dan juga ruko-ruko Bapak Teddy. Teddy, yang selama ini hanya diam, berteriak, Sela, jangan lakukan ini, aku suamimu. Mantan suamiku, koreksi Sela, mengangkat cincin kawinnya yang kini sudah ia lepaskan, lalu menjatuhkannya ke lantai panggung. Suara dentingan cincin itu, di tengah keheningan yang mencekam, terasa begitu nyaring. Kamu mengusirku saat aku sakit. Kamu bilang aku beban. Sekarang, aku yang memastikan kamu dan ibu tidak akan lagi memiliki beban properti yang kalian tidak mampu bayar. Sela kemudian mengarahkan perhatiannya ke Bu Rani, yang mulai terisak histeris. Dan juga, Ibu Rani. Semua yang Anda lihat di pesta ini, dekorasi, catering, sound system, bahkan venue yang Anda gunakan, adalah properti sewa milik Eventus Prima. Sesuai kontrak, karena terjadi wan prestasi dan penyitaan aset agunan, seluruh barang sewa harus ditarik kembali. Sela menoleh ke arah Aldi. Aldi, laksanakan tugasmu. Tarik seluruh aset Eventus Prima. Mulai dari yang paling mencolok. Aldi segera memberikan perintah melalui ERPC-nya. Tiba-tiba, lampu-lampu sorot di seluruh ruangan mulai mati, meninggalkan ruangan dalam cahaya remang-remang yang dramatis. Tim teknisi Eventus Prima bergerak cepat, mencabut kabel-kabel, membawa keluar sound system yang mahal. Puncaknya, Sela menatap Bu Rani dengan pandangan menembus. Dan gaun yang ibu kenakan. Gaun yang ibu banggakan ini, juga properti Eventus Prima. Gaun itu harus disita, Bu Rani, karena itu adalah aset sewa kami. Silakan ibu lepaskan gaun itu. Jika tidak, tim saya akan melakukannya. Bu Rani menjerit keras, mencoba lari, tetapi dua petugas keamanan Sela telah berdiri di dekat tangga panggung. Semua tamu melihat dengan ngeri. Bu Meli menutupi mulutnya, wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan sedikit kepuasan tersembunyi. Tidak. Jangan sentuh gaunku. Aku akan membunuhmu. Sela? Teriak Bu Rani, air matanya membasahi riasan mahalnya. Sela hanya tersenyum. Ibu tidak perlu membunuhku, Bu Rani. Cukup bayar utang yang telah jatuh tempo, atau serahkan semua properti yang ibu banggakan itu. Anda memilih pameran, dan saya memilih penyitaan di depan pameran Anda. Momen puncak kehancuran sosial Bu Rani telah terjadi, di atas panggung yang seharusnya menjadi tahta kemenangannya. Kekacauan di venue pesta mencapai puncaknya. Bisikan para tamu berubah menjadi keributan panik. Bu Rani, yang berada di atas panggung di samping kue ulang tahun yang belum terpotong, kini terkurung di antara Sela, Teddy, dan tim hukum Sela.
Lampu-lampu mulai meredup karena tim teknisi Eventus Prima mencabut aliran listrik non-esensial. Hanya lampu darurat dan beberapa sorot kecil yang tersisa, menciptakan suasana yang remang-remang dan mengerikan. "Lepaskan aku. Jangan sentuh gaun ini." Bu Rani menjerit, memeluk gaun mewahnya erat-erat. Ia tidak peduli pada rumah yang disita, yang ia pedulikan adalah rasa malu yang akan ia tanggung jika gaun itu dilepaskan di depan Bu Meli dan ratusan koleganya. Sela tetap tenang. Ia mengisyaratkan kepada Aldi dan Pak Arman untuk bertindak. "Aldi, tunjukkan pada Bu Rani klausul kontrak sewa properti. Gaun ini adalah aset Eventus Prima. Jika ada perlawanan, ambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku untuk mengamankan aset perusahaan." Pak Arman, dengan sikap yang sangat tenang, membacakan pasal dalam kontrak sewa yang pernah ditandatangani Bu Rani. Pasal 7 ayat C menyatakan bahwa, dalam kasus wan prestasi keuangan klien, seluruh properti sewa harus dikembalikan seketika. Jika klien menolak, tim perusahaan berhak mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan. "Kami hanya melaksanakan kontrak yang Anda tanda tangani, Bu Rani." Teddy, yang akhirnya sadar dari keterkejutannya, maju, wajahnya memerah karena amarah dan frustrasi. "Sela, kamu tidak bisa begini. Kita bisa bicarakan ini. Ini masalah keluarga." Ia mencoba meraih lengan Sela, tetapi pengawal Sela dengan cepat menghalanginya. "Masalah keluarga?" Sela menatap Teddy dengan tatapan kosong. "Keluarga sudah mati setahun lalu, Mas. Ketika kamu dan ibu mengusirku dari rumah yang sertifikatnya sekarang aku sita. Kamu bilang aku beban. Sekarang, kamu yang sedang menanggung beban utang yang sangat nyata, di depan seluruh kolega bisnismu." Sela menunjuk ke Bu Meli dan tamu-tamu lainnya yang kini berdiri menonton tontonan kehancuran itu dengan ponsel mereka, merekam setiap momen. "Lihatlah, Mas. Semuanya melihat. Dan semua yang mereka lihat adalah hasil kerja keras kita, Bu Rani. Hasil kerja kerasmu yang pamer, dan kerja kerasku yang merencanakan penyitaan ini." Melihat tidak ada jalan keluar, dan ancaman Pak Arman untuk melibatkan polisi semakin nyata, Bu Rani akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, dan air mata yang mengalir deras menghancurkan riasannya, ia membuka resleting gaunnya sendiri. Kerumunan tamu terkesiap. Gaun mewah itu melorot, meninggalkan Bu Rani hanya mengenakan pakaian dalam yang minim di hadapan ratusan orang. Rasa malu itu jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial apapun. Tim Sela segera mengambil gaun dan perhiasan sewaan itu, memasukkannya ke dalam kotak aset Eventus Prima. "Sela, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Bu Rani menjerit, suaranya serak karena dendam. Ia mencoba menutupi tubuhnya dengan tangan, tetapi kehormatannya sudah hancur lebur. "Ibu tidak perlu memaafkanku, Bu Rani, karena saya tidak meminta maaf. Saya hanya menagih apa yang menjadi hak saya. Dan sekarang, tinggalkan venue ini. Acara ini dibatalkan, perintah Sela." Saat Bu Rani menangis dan Teddy mencoba menutupi tubuh ibunya dengan jasnya, Sela mengeluarkan satu amplop putih dari tangannya. Ia melemparkannya ke lantai di dekat kaki Teddy. "Itu adalah surat perceraian, Mas. Sudah ditandatangani oleh pengacaraku. Urusan kita selesai malam ini. Kamu adalah mantan suamiku, dan ibu adalah mantan mertuaku. Jangan pernah lagi mengganggu kehidupanku," kata Sela, suaranya seperti es. Teddy memungut amplop itu, tangannya bergetar. Ia menatap Sela dengan pandangan memohon, yang kini bercampur dengan ketakutan. "Sela, beri aku kesempatan. Aku bisa bekerja untukmu. Aku janji akan berubah." Sela hanya tersenyum dingin. "Aku tidak merekrut orang yang mengusirku saat aku sakit, Mas. Aku hanya merekrut orang yang loyal dan berintegritas. Kamu sudah tidak memiliki keduanya." Dengan satu isyarat, Sela memerintahkan tim keamanannya untuk mengawal Teddy dan Bu Rani keluar dari venue. Tim tersebut, dengan profesionalisme yang mematikan, membawa Bu Rani yang menangis dan hanya berbalut jas Teddy, serta Teddy yang tercengang karena kehilangan segalanya dalam hitungan menit, menuju pintu keluar. Bu Meli, yang menyaksikan semuanya, menggelengkan kepalanya dan berbisik kepada temannya, "Bu Rani benar-benar mencari penyakit. Siapa sangka Sela si menantu yang diusir itu adalah bos besar yang mereka hina."
Karma itu benar-benar ada. Sela berdiri di atas panggung yang kini kosong, hanya tersisa meja kue yang tidak terpotong. Ia memandang para tamu yang mulai meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Ia telah mendapatkan keadilannya. Pembalasan yang berkelas, legal, dan memalukan. Ia tidak mengangkat tangan, ia tidak berteriak. Ia hanya menggunakan kekuatan hukum dan uang yang selama ini ia sembunyikan. Sela kemudian mengambil mikrofon lagi, berbicara kepada sisa tamu yang masih ada, termasuk Bu Meli. Hadirin sekalian, saya Sela Dirgantara, CEO Eventus Prima. Malam ini adalah pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan seseorang yang Anda anggap beban. Sebab, beban yang Anda buang, mungkin saja adalah kekuatan yang akan menghancurkan fondasi hidup Anda. Terima kasih atas kehadirannya. Acara ditutup. Sela menyerahkan mikrofon kepada Aldi, lalu melangkah turun dari panggung. Ia tidak melihat ke belakang, ke arah pintu keluar di mana Teddy dan Bu Rani sedang diusir. Baginya, bab hidup itu sudah selesai. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bukan beban, melainkan seorang wanita yang mampu membangun kerajaannya sendiri dari serpihan penghinaan. Malam itu berakhir dengan mimpi buruk bagi Teddy dan Bu Rani. Mereka diusir dari venue megah itu dalam keadaan yang sangat memalukan, di bawah tatapan jijik dan iba dari tamu-tamu yang seharusnya mereka banggakan. Bu Rani, yang hanya berbalut jas Teddy, menangis tanpa henti. Citra yang ia bangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan menit, direkam oleh puluhan kamera ponsel, dan disebarkan ke seluruh lingkaran sosial mereka sebelum mereka sempat meninggalkan area parkir. Mereka kembali ke rumah utama yang kini secara legal sudah menjadi milik Eventus Prima, perusahaan Sela. Mereka memasuki rumah itu dengan hati hampa, tahu betul bahwa mereka hanya tamu di sana. Mereka tidak lagi punya kunci, tidak lagi punya kontrol. Setiap sudut rumah mewah yang dulu mereka banggakan kini terasa mencekik, mengingatkan pada utang dan kesombongan yang mereka pertaruhkan. Keesokan paginya, kekacauan finansial dan sosial benar-benar menghantam. Berita tentang pesta yang berubah menjadi penyitaan mendominasi gosip di lingkungan mereka. Telepon Teddy terus berdering, bukan dari rekan bisnis yang ingin memberi selamat, melainkan dari para kolega yang menanyakan kebenaran rumor kebangkrutan mereka. Teddy segera mengetahui bahwa ia tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan muka dan kredibilitas. Promosi kecil yang ia dapatkan pun dicabut, karena citra perusahaan tidak bisa dikaitkan dengan skandal kehancuran finansial dan sosial. Bu Rani, yang biasanya bangun pagi untuk merawat penampilannya, kini hanya bisa meringkuk di tempat tidur. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Ia tidak hanya kehilangan aset. Ia kehilangan identitasnya sebagai sosialita berkelas. Ia menyalahkan Sela, Teddy, dan bahkan dirinya sendiri secara bergantian. Ini semua karena kamu, Teddy, teriak Bu Rani saat Teddy masuk ke kamar. Kenapa kamu tidak bilang Sela jadi orang kaya? Kenapa kamu biarkan dia mengakui sisi utang kita? Kita hancur. Kita tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana aku bisa menghadapi Bu Meli dan yang lainnya? Teddy yang juga sudah mencapai titik frustrasi, balas berteriak. Aku juga tidak tahu, Bu. Dia tidak pernah bilang dia punya perusahaan. Dia selalu bilang pekerjaannya hanya iseng-iseng online. Kita yang salah, Bu. Kita mengusirnya saat dia sakit, dan kita menghinanya sebagai beban. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan. Ketika Teddy membukanya, berdiri di sana adalah seorang petugas dari kantor hukum, membawa surat resmi dari Eventus Prima. Surat itu memberikan mereka waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah yang kini menjadi aset perusahaan. Jika tidak, akan ada pengusiran paksa. Panik melanda. Mereka mencoba menghubungi kantor hukum Teddy, tetapi pengacara mereka menolak membantu karena kasus ini sudah jelas secara hukum. Teddy dan Bu Rani telah melakukan one prestasi, dan Sela, sebagai kreditur baru, memiliki hak penuh atas aset agunan. Dalam keputusasaan, Teddy mencoba menghubungi nomor lama Sela, tetapi nomor itu sudah lama tidak aktif. Ia kemudian mencoba mencari kantor Eventus Prima, berharap bisa bertemu langsung dengan Sela dan memohon ampun. Namun, markas besar Eventus Prima sangat tertutup, dan Sela Dirgantara adalah sosok yang sulit ditemui. Teddy akhirnya berhasil menghubungi Aldi, asisten Sela. Aldi, tolong aku.
Aku mohon, aku harus bicara dengan Sela. Aku suaminya. Kami bisa berbaikan. Aku janji akan berubah. Mohon Teddy, suaranya terdengar putus asa. Aldi menjawab dengan suara profesional dan dingin. Maaf, Bapak Teddy. Status Anda adalah mantan suami klien kami, berdasarkan surat cerai yang sudah diserahkan. Klien kami tidak tertarik untuk bertemu dengan Anda. Semua urusan harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan pengacara kami. Tapi kita bicara keluarga, Aldi. Sela adalah orang yang berhati baik. Dia tidak mungkin setega ini. Pinta Teddy lagi, air matanya mulai mengalir. Bu Sela adalah orang yang sangat berhati baik. Bapak Teddy, balas Aldi. Tetapi hatinya yang baik telah Anda dan Ibu Rani rusak setahun lalu. Beliau hanya menuntut keadilan dan melunasi janji. Janji bahwa beliau tidak akan menjadi beban lagi. Dan beliau sudah membuktikannya. Beliau tidak lagi memiliki hubungan dengan Anda. Keputusan beliau sudah bulat. Segera kosongkan properti dalam waktu yang ditentukan, Bapak Teddy. Sambungan telepon terputus. Teddy terduduk di lantai, merasakan kehancuran yang total. Ia kehilangan rumahnya, pekerjaannya, istrinya, dan yang terpenting, ia kehilangan harga dirinya di depan semua orang. Semua ini karena kesombongan dan ketidakmampuannya melihat nilai Sela yang sebenarnya. Bu Rani, yang mendengar percakapan itu, mulai meracau. Ia mengambil telepon dan mencoba menghubungi Bu Meli, mencoba memohon bantuan atau setidaknya empati. Bu Meli, tolong aku. Aku hanya punya kamu. Sela gila. Dia sudah menyita segalanya. Gaunku diambil. Rumahku diambil. Aku mohon, kamu pasti bisa bantu aku bicara dengan suamimu. Tangis Bu Rani di telepon. Di ujung sambungan, Bu Meli menjawab dengan nada yang tajam dan sinis. Maaf, Bu Rani. Saya tidak punya waktu untuk drama Anda. Anda sendiri yang membangun panggung kehancuran itu. Anda menghina menantu Anda di depan umum, dan kini Anda menanggung risikonya. Suami saya tidak akan mau terlibat dengan keluarga yang penuh skandal dan utang. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menghubungi saya. Bu Meli memutuskan sambungan, meninggalkan Bu Rani dalam keheningan yang menyakitkan. Bu Rani mematung, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Tidak ada yang peduli pada sosialita yang baru saja dipermalukan itu. Semua kebanggaan yang ia sandarkan pada uang dan status kini hancur lebur. Bu Rani dan Teddy menghabiskan sisa waktu mereka meratapi nasib. Mereka mulai mengemasi barang-barang yang tersisa, bukan barang mewah, karena sebagian besar dibeli dengan uang pinjaman yang kini harus disita. Mereka mengemasi barang-barang pribadi mereka dalam kotak kardus bekas, sebuah kontras yang ironis dengan kehidupan glamor yang baru saja mereka pamerkan. Mereka akhirnya keluar dari rumah itu di hari ketiga, tanpa uang, tanpa aset, dan tanpa kehormatan. Orang yang mereka usir sebagai beban, telah memastikan mereka meninggalkan rumah itu dengan tangan kosong. Kehidupan baru yang penuh kesulitan dan perjuangan baru saja dimulai bagi mereka, sebuah hukuman sosial dan finansial yang jauh lebih pahit daripada yang pernah mereka bayangkan. Beberapa bulan berlalu sejak pesta kehancuran yang menggemparkan. Peristiwa penyitaan di depan umum itu menjadi legenda urban di kalangan sosialita dan pebisnis kota. Kisah tentang menantu yang diusir sebagai beban, dan kembali sebagai bos yang menyita panggung kehormatan mantan mertuanya telah menjadi peringatan sosial yang tajam. Sela, atau Sela Dirgantara, kini menjadi tokoh yang sangat dihormati, tidak hanya karena kekayaan Eventus Prima, tetapi juga karena ketenangan dan ketegasannya dalam menegakkan keadilan. Sela, di penthouse miliknya yang dipenuhi cahaya, sedang meninjau rencana proyek event organizing raksasa di Dubai. Ia duduk di meja kerjanya yang elegan, menikmati pemandangan kota yang terbentang luas di bawahnya. Jauh dari hiruk-pikuk drama yang pernah ia tinggalkan. Ia telah pulih 100%, bukan hanya secara fisik, tetapi jiwanya telah mencapai kedamaian sejati. Ia telah menutup babak pernikahannya yang menyakitkan tanpa penyesalan. Aldi masuk ruangan, membawa 2 cangkir kopi dan beberapa berkas berita. Ia kini menjabat sebagai Chief Operating Officer Eventus Prima, dan loyalitasnya kepada Sela tak perlu diragukan. Selamat pagi, Bu Sela, sapa Aldi. Proyek Dubai berjalan sesuai jadwal. Semua klien baru kita kagum dengan profesionalisme kita,
terutama setelah insiden pesta Burani. Itu ternyata menjadi iklan paling efektif bagi kita, Bu. Menunjukkan bahwa kita tidak hanya kreatif, tetapi juga sangat mengikat secara hukum. Sela tersenyum kecil. Aku senang mendengarnya, Di. Aku tidak pernah ingin penyitaan itu menjadi keributan murahan. Aku ingin itu menjadi pelajaran yang mahal bagi semua orang yang berpikir bahwa uang bisa membeli kehormatan. Sela kemudian mengambil berkas berita yang dibawa Aldi. Berkas itu berisi potongan berita kecil dan laporan investigasi swasta tentang kondisi Teddy dan Burani saat ini. Sela, meskipun sudah bercerai, ingin memastikan bahwa mereka tidak kelaparan atau tinggal di jalanan. Ia ingin mereka bekerja keras, bukan menderita tanpa tujuan. Bagaimana kabar mereka? Tanya Sela, nadanya datar, tanpa emosi, seperti menanyakan tentang dua orang asing. Aldi membalik halaman. Setelah diusir dari rumah, mereka mencoba tinggal di ruko kecil Teddy yang juga akhirnya disita, karena masih ada cicilan yang belum terbayar. Mereka menjual perabotan lama mereka untuk bertahan hidup. Teddy mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi skandal pesta kehancuran itu sudah menyebar. Tidak ada perusahaan besar yang mau merekrutnya, karena dianggap tidak memiliki integritas dan berpotensi menimbulkan risiko sosial. Dan Burani benar-benar terpuruk secara sosial, Bu. Ia mencoba kembali ke lingkaran sosialita, tetapi semua orang menghindarinya, terutama Bu Meli. Bu Meli bahkan secara terbuka mengatakan bahwa orang yang menghina menantu sendiri tidak pantas dihormati. Burani terpaksa harus bekerja serabutan di pinggiran kota untuk menyambung hidup. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan kehidupannya yang susah. Tidak ada lagi gaun mewah, tidak ada lagi pujian. Yang ada hanya perjuangan hidup harian yang keras. Sela membaca laporan itu dengan tenang. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa keadilan yang terpenuhi. Mereka dipaksa merasakan kehidupan sebagai orang yang berjuang, sesuatu yang selama ini mereka remehkan dari Sela. Bagus, kata Sela. Mereka harus belajar bahwa kekayaan sejati bukan berasal dari pameran atau utang, tetapi dari keringat dan sikap saling menghargai. Aku pastikan Teddy mendapat pekerjaan sebagai cleaning service di salah satu gedung perkantoran di luar kota. Pekerjaan halal, upah layak. Biarkan dia memulai dari nol. Dan Burani, biarkan dia belajar hidup sederhana. Sela menutup berkas itu dan menatap Aldi. Urusan kita dengan mereka sudah selesai. Kita tidak lagi perlu mengawasi mereka, Di. Fokus kita sekarang adalah Eventus Prima dan rencana ekspansi global kita. Aku sudah mengembalikan semua hakku, dan aku sudah mendapatkan ketenangan sejatiku. Sela bangkit, berjalan menuju balkon, menikmati angin sejuk yang menerpa wajahnya. Kehidupan barunya adalah kehidupan yang ia bangun sendiri. Bebas dari tuntutan, bebas dari penghinaan, dan penuh dengan kesuksesan yang otentik. Ia menemukan bahwa pengusiran itu, yang terasa seperti kutukan, ternyata adalah anugerah terbesar yang memaksanya membuka identitas dan potensi dirinya yang sebenarnya. Ia mengingat kembali momen saat Teddy dan Burani mengusirnya, menyebutnya beban. Kini, ia tidak hanya membuktikan dirinya bukan beban, tetapi ia menjadi wanita yang mampu menopang ratusan karyawan dan menguasai bisnis yang mereka impikan. Di sisi kota yang berbeda, Teddy, dalam seragam kerjanya yang kusam, sedang membersihkan lantai lobi gedung. Ia kelelahan, tapi ia tahu ia harus terus bekerja. Ia sesekali melihat berita bisnis di ponselnya, selalu muncul wajah Sela Dirgantara, sukses, anggun, dan tak tersentuh. Penyesalan menggerogotinya setiap hari. Ia sadar, bukan Sela yang beban, tetapi dirinya dan ibunya yang selama ini menjadi beban bagi kesuksesan Sela. Burani, di kontrakan kecilnya, sedang menjahit pakaian bekas untuk mendapatkan sedikit uang. Ia tidak lagi berani berbicara keras atau menghina. Kepahitan hidup telah mengajarinya kerendahan hati yang tidak pernah ia pelajari di tengah kemewahan palsunya. Setiap tusukan jarum adalah penyesalan atas kata-kata yang pernah ia lontarkan kepada Sela. Sela, menatap matahari terbit dari atas penthouse-nya, mengangkat cangkir kopinya ke langit. Ia telah memenangkan pertarungan ini bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan yang berbalut strategi. Ia membuktikan bahwa keanggunan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit dari kehinaan dan menggunakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan,
bukan untuk menindas. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berada di titik terendah, sebab hinaan yang Anda berikan bisa menjadi fondasi bagi kebangkitan mereka yang paling berkelas dan menghancurkan kesombongan Anda. Ketenangan sejati didapatkan bukan dari kekayaan yang dipamerkan, melainkan dari keberanian meninggalkan racun demi potensi diri yang sesungguhnya.